Romi nih guys sengaja datang ke rumah sakit untuk menemui Dania, di mana dia meminta Dania untuk bercinta dengan dia. Bahkan dia ingin serius dengan Dania dan dia ngomong kepada Dania untuk menikahi dia secara siri, seperti itu, menikah siri dengan Dania. Dia menyatakan dia sangat cinta banget dan dia mulai serius kepada Dania. Namun di situ Dania tidak menyukainya, ya, karena dia tahu bahwa hubungan mereka itu terlarang dan tidak baik-baik saja, seperti itu. Sekarang ya, di situ kondisinya bahwa Dania itu sudah tidak suka dengan Romi, ya. Karena memang sejak awal pun juga Romi itu mau menang sendiri gitu loh. Dan di situ ya Dania sudah jijik juga dengan Romi seperti itu nih guys. Nah karena Dania itu menolak dan otomatis membuat Romi ini semakin murka nih guys. Kalau di situ Dania menolak seperti itu, maka Romi tidak akan segan-segan untuk membawa Loli anaknya itu pergi jauh seperti itu. Nah kemudian hal ini justru memicu permasalahan di antara Romi dan juga Dania. Dan Dania juga di situ dia juga tidak akan segan-segan untuk ngomong kepada semua keluarganya Romi kalau misalkan dia benar-benar ya nekat membawa Loli itu keluar, apalagi dengan kondisinya Loli itu kan sedang berada di rumah sakit. Masa iya dia tega mau membawa kemana? Toh di situ kan ada semua ya kan perawat, dokter yang menjaganya. Jadi nggak mungkin sebisa itu dia pergi membawa Loli begitu saja. Dan Dania tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan ya ngomong kepada Wulan istrinya seperti itu. Nah di situ Wulan juga heran guys ketika dia sampai di rumah malah mobil suaminya ndak ada. Nah suaminya ini kemana nih guys? Makanya dia berusaha untuk menelpon Romi seperti itu nih guys. Dan di situ ya Dania yang sedang ngomong kepada Romi, di situ dia juga tidak akan segan-segan ya kalau misalkan Romi itu nekat, Dania juga bisa nekat. Toh di situ nama baiknya sudah hilang di mata keluarganya Julian seperti itu. Jadi tidak harus disembunyikan lagi seperti itu nih guys, demi keamanan Loli, karena yang tidak ada yang jauh lebih penting melainkan Loli seperti itu. Nah ketika Romi itu ditelepon ya guys ya oleh istrinya seperti itu, dia berusaha sok baik juga nih kepada Wulan di situ. Nah kemudian Dania tahu yang menelpon istrinya, berusahalah tuh ya diminta handphonenya itu nih guys. Nah kemudian dimatikan sama Romi, membuat Wulan ini kesal, sedih seperti itu. Kira-kira kenapa ya kok dimatikan seperti ini? Ini ada apa ya kira-kira? Nah di situ nih guys, Romi terjadi cekcok lagi dengan Dania. Dania di situ sudah membuktikan dia sudah nekat dan dia berusaha untuk bilang sendiri kepada Wulan seperti itu kalau misalkan Romi tetap nekat untuk mengganggu hidupnya Dania. Dan di situ memang Dania sudah terserah seperti itu, masa bodoh dengan kehidupan. Dan di situ Romi tidak bisa berkutik-kutik nih guys. Namun Romi pun juga akan melakukan hal yang sama apabila dia akan ketahuan nantinya. Namun Dania pun juga melakukan hal ini karena memang di mata seluruh keluarganya Julian dan juga Mama Gina sudah tidak ada harga dirinya. Jadi lebih baik di situ kalau misalkan Dani hancur, lebih baik di situ Romi juga hancur seperti itu nih guys. Jadi sama-sama hancur nih. Nah kemudian dia berusaha untuk menelpon lagi nih guys. Wulan istrinya berusaha untuk menelpon lagi. Nah, tanya tuh kenapa tadi langsung dimatikan begitu saja. Nah kemudian di situ ya guys ya Romi bilang kepada istrinya Wulan bahwasanya tadi itu terjadi masalah terkait tidak adanya Athena ya, karena sinyalnya tidak baik-baik saja seperti itu. Lagi dan lagi nih guys, dia berusaha untuk merayu istrinya nih guys, bohong kepada istrinya pada jelas-jelas dia di rumah sakit menemui Dania seperti itu nih guys. Nah di situ nih guys, Wulan berusaha untuk meyakinkan dia bahwa dia juga percaya seperti itu. Dan tadi ya kan di situ nih guys ada alasan lagi loh dari Romi, yang mana Romi itu bilang bahwa semua ini kan ya dia kerja itu untuk istrinya, untuk anaknya seperti itu. Walaupun terjadi banyak masalah seperti Julian, Safira dan juga Dania, di sini tetap ya Romi berusaha kerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan ya keluarganya seperti itu, merasa bahwa dia sangat peduli dengan anaknya seperti itu. Dan karena di situ Wulan yakin percaya dengan omongannya, otomatis membuat Romi ini sedikit lega seperti itu. Walaupun sebenarnya di situ tidak 100% bahwa istrinya Wulan itu percaya dan dia berusaha untuk mengecek di mana keberadaannya karena feelingnya bahwa saat ini Romi berada di rumah sakit menemui Dania. Namun sayangnya tiba-tiba HP-nya tidak bisa mengecek nih guys. Nah ternyata di sini ada hal yang berita sangat luar biasa sekali, di mana di situ dokter menyampaikan hasil tes packnya itu menunjukkan bahwa
di situ ya Safira hamil seperti itu, walaupun Safira sendiri tidak percaya. Nah di situ nih guys ada seorang pelayan ya OB yang mengatakan dia membawakan minuman teh hangat. Nah di situ pikirannya suaminya ya Julian ini loh, tadi kenapa ya bawa makanan seperti itu buat apa, bawa minuman buat apa. Nah di situ pada awalnya Safira juga tidak percaya dengan dokter, karena ya itu tadi, karena kan sebelumnya dicek kan nggak ada ya menunjukkan dia hamil, namun menunjukkan garis 2, berarti artinya menurut dokter itu hamil. Nah di situ dokter tanya dia kapan terakhir haid gitu loh. Nah kemudian karena dia datang bulannya itu sudah 5 mingguan yang lalu, menyebabkan diri dia itu nggak sadar bahwa saat ini itu dia hamil seperti itu. Mendengar kabar itu nih guys, dia tuh seneng seperti itu nih guys. Di situ juga suaminya juga lagi menunggu kabar bagaimana kondisi istrinya, dan di situ dokter menemui suaminya dan menyatakan bahwa saat ini istrinya itu sedang hamil. Dan di situ mual-mual istrinya guys, dan di situ juga memang Julian ini masih belum sadar. Pada awalnya dia bilang selama di camping dia mual-mual, namun setelah mendengar kata hamil barulah dia menyadari bahwa istrinya sedang hamil, dan dia sangat happy-nya sekali pengen segera menemui istrinya seperti itu nih guys. Dan dia bilang apakah dia boleh, kemudian dokter memperbolehkan dia untuk ketemu dengan istrinya di situ nih guys. Dan di situ dia seneng banget nih guys, dan di situ Safira menunjukkan hasil tes packnya bahwa dia itu benar-benar hamil seperti itu. Melihat kondisinya saat ini Safira hamil sih dia happy banget, langsung ya dia memeluk istrinya. Begitupun Safira juga memeluk suaminya. Namun sayangnya kondisinya saat ini Safira tidak baik-baik saja. Di saat dia seharusnya bahagia, malahan dia itu ditahan di kantor polisi seperti itu. Di situ memang Julian seneng banget ya ngelihat dia baru pertama kali ya kan dia akan jadi ayah, dan baru pertama kali Safira ini hamil, dan otomatis di situ dia harusnya bahagia. Maka dari itu nih guys ya, Julian akan melakukan berbagai cara nantinya agar Safira ini tidak ditahan lebih lama. Dan dia harus melakukan sesuatu nih guys agar Safira ini baik-baik. Dan di situ Safira juga sedih nih guys, karena kondisinya sedang hamil, seharusnya dia melakukan yang terbaik gitu loh. Bukannya malah ditahan di sini, makanya Safira sedih. Di samping itu pula dia juga kasihan dengan Loli, karena sudah menjadi tanggung jawab dia pada waktu itu untuk menjaga Loli. Namun apalah dayanya Safira, seharusnya sekarang dia itu harus menjadi ibu yang baik seperti itu kan, karena dia kan mau punya anak seperti itu. Dengan kondisi dia hamil, seharusnya dia memberikan yang terbaik untuk calon bayinya seperti itu. Namun sayangnya ya, dia berada ditahan di situ. Nah, makanya di situ Julian berusaha untuk meyakinkan Safira agar dia tenang-tenang saja, karena dia akan melakukan yang terbaik. Karena dalam pikirannya di situ memang Julian berusaha akan ngomong kepada Dania ya guys ya untuk mencabut tuntutannya. Dan di situ juga nih guys ya kondisinya bahwa menurut dia polisi, karena Safira ini mual-mual itu kan ya, mungkin ada dia sakit mungkin barangkali seperti itu. Karena kalau misalkan hamil saja berarti kan cuma mual-mual biasa, bukan muntah seperti itu. Nah kalau udah muntah mungkin barangkali perlu obat seperti mungkin minyak kayu putih agar membuat kondisinya jauh lebih baik. Nah karena jam besoknya sudah selesai, maka Safira lebih baik berada di tahanan sendirian seperti itu nih guys. Dan di situ tentu saja Julian akan melakukan berbagai cara agar dia baik-baik saja istrinya guys. Nah di situ nih guys ya, di meja makan nih guys ya, di situ Rafael itu bilang kepada papanya ya bahwa dia akan segera melakukan merger dengan perusahaannya Muna seperti itu. Apakah papanya itu besok akan datang ya seperti itu? Nah, papanya bilang bahwa tidak ada. Besok dia tidak datang gitu. Karena dia sudah mempercayakan semua perusahaannya kepada anaknya seperti itu. Bahkan di situ juga nih guys, Rafael itu berusaha tanya kepada papanya, apakah masih ada saham papanya Safira. Nah, dia tanya tuh ya ke papanya seperti itu. Nah, papanya ini pada awalnya bingung bagaimana cara dia menjelaskan seperti itu. Nah, karena dia belum menjelaskan secara detail, nah kemudian di situ Mama Lestari bilang memang sekarang sudah tidak ada sahamnya papanya Safira, karena pada waktu papanya Safira itu meninggal memang perusahaannya itu gulung tikar, dan di situ semuanya sudah ya papanya Rafael ya mengurus, sehingga berkembang pesat seperti itu. Dan di situ juga nih guys, Pak Gunawan ini cerita bahwa sudah tidak ada perusahaan ya, sahamnya perusahaannya
papanya Safira seperti itu. Mendengar jawaban seperti itu membuat Mona ini kayaknya kurang percaya seperti itu. Karena kok dari raut wajahnya menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan. Dan di situ ya Pak Gunawan itu sendiri memang mengetahui bahwa ada saham dari papanya Safira. Dan dia juga tahu bahwa Safira dan Dania itu adalah adik kakak. Yang artinya bahwa dia itu sudah menyiapkan semuanya. Ya, suatu saat nanti ya akan ada perusahaan atas nama Safira dan Dania. Dia akan menyampaikan itu suatu saat di saat yang tepat seperti itu. Nah, di situ makanya Mona ngerasa kayaknya ada sesuatu hal yang disembunyikan dari Pak Gunawan. Nah, kira-kira itu apa? Nah, makanya di situ ngebuat Mona ini yakin gitu loh, ada sesuatu hal yang disembunyikan seperti itu nih guys. Nah, kemudian nih guys ya, dengan keadaan sedih di situ, Julian tetap menunggu di depan ya ruangannya Safira saat ini karena kondisi dia yang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian di situ, kemudian ya, polisi mengatakan bahwasannya Safira saat ini sedang tidur, jadi lebih baik suaminya suruh pulang aja seperti itu. Karena jam besoknya juga sudah selesai, biarkan istirahat. Nah, di situ nih guys, dengan kondisinya Safira yang tidak baik-baik saja, yang sedang hamil, seharusnya kan dia di rumah istirahat, bukannya malah ditahan. Makanya Julian tidak akan pernah tinggal diam dan dia akan memaksa Dania untuk segera mencabut tuntutannya. Karena yang terbaik itu, karena dia nggak mau melihat istrinya sedih. Nah, kemudian daripada itu juga nih guys, ada Yuda ini bersama dengan montir yang membantu dia memasangkan atau membetulkan mobilnya karena mengganti ban ya guys. Ya, tentu saja sebagai rasa terima kasihnya dia memberikan kepada Mang tersebut uang. Walaupun sebenarnya Mang tersebut membantu dengan tulus. Nah, kemudian guys ya di situ ya, Mang tersebut ada istrinya nih yang menjumpainya. Nah, dia bilang bahwa hari ini dia sedang lembur karena ada perempuan yang mana dia baik banget kok di penjara ya, seperti itu. Makanya dia ada tugas nih guys untuk jaga seperti itu nih guys. Makanya Mang Mang ya suaminya itu nih guys ya, itu harus segera pulang seperti itu nih guys. Nah, mendengar ada perempuan yang baik banget yang sedang ditahan. Nah, kira-kira perempuan itu siapa ya? Nah, kemudian membuat Yuda ini kok ada raut wajah gitu loh. Apakah itu Safira? Benar seperti itu nih guys. Makanya ketika mendengar percakapan kedua ya suami istri tersebut nih guys, membuat Yuda ini berpikir bahwa itu adalah Safira. Orang yang dibicarakan wanita OB itu kayaknya ya itu adalah Safira seperti itu nih guys. Dan mendengar bahwa Safira itu sedang hamil membuat di situ mukanya Yuda ini langsung sewot seperti kayak kurang suka seperti itu nih guys. Nah, di situ Yuda juga berusaha tanya untuk memastikan kebenaran. Apakah dia tahu siapa sih nama wanita tersebut? Nah, kemudian di situ ya istrinya dari Mang tersebut mengungkapkan namanya kayak Safira seperti itu. Dia teringat bahwa suaminya tadi memanggilnya dengan nama Safira. Nah, bener banget nih sesuai dugaannya ya Yuda. Dan ternyata dia baru tahu bahwa saat ini Safira itu hamil dan semakin lengket aja tuh hubungan antara Safira dengan Julian seperti itu nih guys. Makanya dia kurang suka seperti itu nih guys. Karena percuma juga ya di situ Yuda mengejar ya Safira karena kondisinya memang Yuda di situ nggak akan mungkin bisa mendapatkan Safira. Nah, makanya dia langsung pulang begitu saja setelah dia mobilnya sudah dibetulkan, sudah baik-baik saja. Nah, di situ nih guys, ketika dia pulang ya atau menuju rumah sakit gitu dari kantor polisi menuju rumah sakit, dia bertemu dengan Sisi, mobilnya Sisi berpapasan. Walaupun dia tidak begitu menyadari di situ ada mobilnya Sisi. Nah, Sisi bersama dengan mamanya itu ke kantor polisi yang menemui Safira. Dan di situ dia ketemu dengan anaknya Julian, di mana Mama Gina itu tanya kepada Julian bagaimana kondisinya saat ini. Ya, Safira. Apakah Safira itu bisa dibebaskan atau tidak seperti itu nih guys. Nah, di situ nih guys ya, Julian ini sedih nih guys dan dia langsung memeluk Mama Gina dan dia mengungkapkan bahwa tadi itu kan sempat ketika di kantor polisi Safira keadaannya tidak baik-baik saja, pingsan, dan ternyata dokter mengungkapkan bahwa Safira sedang hamil. Mendengar sedang hamil membuat hati Mama Gina senang, akhirnya dia bisa punya cucu dan Sisi akan menjadi seperti itu tante gitu, bakal punya keponakan, membuat mereka seneng seperti itu. Namun di satu sisi bahwa sekarang itu Safira sedang hamil namun ditahan. Nah, itu yang bikin masalahnya. Dan dia berusaha, Mama Gina ini tanya dong kepada Julian, bisa nggak Dania itu dipaksa ya
ajak ngobrol untuk mencabut tuntutannya agar Safira itu bisa di rumah. Kasihan kan kondisinya itu sedang hamil seperti itu. Nah, di sini nih guys ya, Julian akan berusaha untuk melakukan apapun. Namun di situ Mama Gina bisa nggak bilang kepada ya anaknya Julian ini untuk ngomong baik-baik kepada Dania dulu nih di situ. Nah, menurut Julian itu tidak mungkin ya. Karena kondisinya memang Safira tidak disukai oleh Dania. Dan ketika nanti apalagi di situ Dania itu tahu bahwa Safira sedang hamil, waduh malah akan jadi banyak masalah. Dan di situ benar sesuai dengan Sisi juga punya pikiran di mana kalau nantinya di situ Kak Dania itu malah melakukan hal yang aneh-aneh gitu kepada Safira yang sedang hamil. Nah, ini yang dibingungkan, dipermasalahkan itu yang ini gitu loh. Makanya di situ Mama Gina ya udah deh paksa saja Dania seperti itu. Walaupun dia nggak suka, paksa saja seperti itu. Apalagi kondisinya di situ Kak Safira kan sedang hamil, maka Sisi juga percaya lebih baik di situ memang dia harusnya di rumah. Dan kemudian di situ mamanya pengen segera pulang saja nih guys untuk membuatkan sup. Nah, sementara itu juga nih guys ada dokter yang mendatangi Dania. Dokter mengungkapkan nih guys ya bahwa operasinya itu berjalan lancar. Dan dokter itu juga mengungkapkan kepada Dania kondisinya anaknya setelah pasca operasi itu normal. Nah, di sini nih membuat pertanyaan besar bagi Dania. Normal itu apa maksudnya? Di sini setelah operasi itu memang selama 40 jam itu masih belum bangun, belum sadarkan diri seperti itu. Nah, di situ tetap ya membuat hatinya Dania tidak tenang karena ternyata anaknya itu belum sadarkan diri seperti itu. Namun dokter meyakinkan bahwa yang penting operasinya sudah berjalan lancar dan berdoa saja yang terbaik untuk anaknya agar segera lekas sembuh di situ nih guys. Dan kemudian di situ ada Yuda yang mendatangi. Dan di situ Yuda juga tanya dong gimana keadaan anaknya. Ada apa dengan perubahan Loli nggak? Ada sesuatu nggak yang pengen dibicarakan terkait Loli? Apakah Loli kondisinya sudah membaik setelah operasi? Dan di situ ya Yuda juga memberikan uang kepada Dania, di mana uang di situ tujuannya adalah untuk mengembalikan semua ya uang yang telah dibayarkan Julian untuk rumah sakitnya Loli. Dan di situ ya Yuda berharap itu kepada Dania untuk mengembalikan uang itu karena di situ Yuda tidak mau berhutang budi atau Dania ini berhutang budi kepada keluarganya Julian seperti itu. Dan jangan ada uang sepeser pun gitu loh. Harus semuanya segera dikembalikan kepada Julian seperti itu. Dan di situ juga nih guys, ya Yuda ini mengungkapkan bahwa Safira saat ini itu kan sedang ditahan gitu ya. Dan dia ngerasa ada yang aneh seperti itu dengan suaminya. Kok suaminya ya, Julian ini tidak melakukan apa-apa seperti itu loh. Kenapa Safira ini di penjara kok dia ditahan kok tenang-tenang saja gitu loh. Nah, kemudian Dania ini malah senang, ya udah itu mungkin kan keinginannya Safira untuk ditahan karena dia merasa bersalah. Namun Yuda yakin bahwa di balik itu semua yang ditakutkan adalah nantinya ya setelah sidang itu keluar ya Julian memastikan bahwa Dania itu tidak akan bernafas dengan baik dan pastinya dia akan dipenjara begitu. Karena tentu saja Julian tidak akan membiarkan begitu saja kepada Dania, apalagi menyakiti istrinya seperti itu. Ada hal yang aneh ini seperti itu loh. Itu yang tidak diinginkan Yuda guys. Nah, kemudian di situ juga ada Mona, di mana Mona ini minta kepada ya pegawainya itu untuk mengurus segera tanda tangan kontrak ya antara perusahaannya Rafael dengan perusahaannya Mona. Seperti itu. Namun di situ ya Mona hanya minta kepada pegawainya ini khusus untuk Putu Wangsa yang cabang saja, jangan yang pusat seperti itu. Nah, tiba-tiba dia langsung ditelepon tuh sama papanya. Kemudian di situ Mona itu langsung mengangkatnya. Kemudian Mona itu nih guys ya sengaja ditelepon papanya. Papanya tanya, "Kenapa kok di situ perusahaannya Mona Putu Wangsa itu merger dengan perusahaannya papanya Putu Wangsa?" Seperti itu. Kenapa gitu loh? Karena seharusnya di situ
papanya Mona itu tahu seperti itu, dan Mona tidak mengambil keputusan itu. Ya tahu sih papanya itu bahwa Mona itu cinta dengan Rafael, namun ini kan urusan bisnis. Nah, di situ Mona ini berusaha bilang kepada papanya, guys, ada tujuan tertentu di situ nih, guys. Dimana dia itu juga pengen menguasai perusahaannya Rafael dan menaklukkan hatinya Rafael nih, guys, seperti itu. Dan di situ Mona juga tidak bodoh, dimana dia itu hanya memergerkan perusahaan dia yang Putu Wangsa cabang saja, bukan Putu Wangsa yang bagian pusatnya, seperti itu loh, guys. Makanya di situ dia bilang kepada papanya untuk tidak usah khawatir seperti itu. Karena walau bagaimanapun seorang Mona itu tidak akan mudah dibodohi begitu saja. Gitu loh, ada tujuan tertentu di situ. Sebenarnya nih guys ya, papanya Mona itu juga tidak tertarik dengan perusahaannya miliknya Rafael seperti itu. Namun Mona ini sengaja melakukan itu semua nih guys, karena dia juga punya ambisi untuk menguasai perusahaannya Rafael. Dan tentu saja di situ nih guys, Mona juga mengungkapkan kepada papanya untuk tidak usah khawatir. Seperti itu. Nah, kemudian papanya juga tanya tuh bagaimana kondisi dia, hubungannya dengan Rafael, apakah baik-baik saja. Nah, kemudian Mona itu ngomong kepada papanya hubungan dia itu dengan Rafael baik-baik saja. Mona itu diperlakukan ratu di rumahnya Rafael, seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Mona bilangnya seperti itu karena tidak mungkin dia bilang kepada papanya. Kalau misalkan papanya tahu bahwa Rafael itu tidak benar-benar mencintai Mona, jika papanya itu tahu sendiri bahwa Rafael itu tidak mencintai Mona, maka papanya itu bisa melakukan apapun kepada Rafael. Nah, itu yang tidak diinginkan Mona, guys. Nah, di situ nih, guys ya. Kondisinya saat ini Yuda itu izin pengen ke kafe yang ada di rumah sakit nih, guys. Nah, kayaknya ada sesuatu hal yang aneh di mukanya Yuda. Apakah ada sesuatu hal yang ia sembunyikan seperti itu nih, guys? Nah, kemudian setelah mendapatkan uang dari Yuda nih, guys, di situ Dania berusaha ingin menghubungi Julian dan Mama Gina nih, guys. Kayaknya dia harus menelpon Mama Gina deh, karena mungkin Julian bersama dengan Mama Gina saat ini, makanya dia harus segera mengembalikan uang tersebut karena tidak pengen ia berhutang budi kepada keluarganya Julian, seperti itu. Nah, mendapatkan telepon dari Dania membuat ya keluarganya Julian, terutama mamanya, itu khawatir. Nah, kira-kira ada apa sih ini kok menelpon gitu loh. Walaupun Sisi tidak menginginkan mamanya untuk mengangkat teleponnya. Namun di situ nih guys, Mama Gina berpikir mungkin ada sesuatu hal penting kali ya yang ingin diungkapkan Dania. Kemudian dia berusaha untuk mengangkatnya. Nah, setelah diangkat, nah di situ dia tanya tuh, ada nggak Julian bersama dengan dia, seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ ya Julian itu kan mau menuju ke rumah sakit menemui Dania. Apakah di situ belum ada? Nah, di situ Dania juga mengungkapkan bahwa saat ini kondisinya bahwa dia pengen mengembalikan semua uang yang telah diberikan ya atau dibayarkan untuk rumah sakit ya pasca Loli itu dioperasi, seperti itu. Dan dia tidak mau berhutang budi dengan keluarganya Julian, seperti itu. Mendengar itu semua membuat pertanyaan yang besar, lalu kenapa kalau sudah tidak pengen bertemu lagi kok telepon seperti itu? Nah, ini kan ada yang aneh nih guys ya. Nah, keluarganya Julian, mamanya dan juga Sisi ini heran loh, bagaimana sih kalau tidak mau berhubungan lagi kok aneh seperti itu loh. Terus dia dapat uang mengembalikan semua itu, uangnya dari mana, siapa, dari siapa, seperti itu. Nah, mungkin menurut Sisi mungkin barangkali dari sugar daddy-nya, seperti itu. Makanya Mama Gina ini ada yang aneh. Masa iya anaknya sakit terus uangnya dikembalikan dari hasil dari ya seperti itu. Kok bisa ya Dania seperti itu nih guys. Nah, kemudian Sisi ini berusaha yang menelpon Yuda nih guys. Ya, dia berusaha ingin memastikan gitu loh. Apakah Yuda ini ada di balik semua ini? Apakah benar Mas Yuda ini membantu Dania untuk mengembalikan uangnya yang diberikan Julian untuk membayar semua ya operasinya, biaya rumah sakitnya Loli, seperti itu nih guys. Namun sayangnya teleponnya ditolak nih guys, tidak diangkat, seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Yuda berpikir kayaknya selama ini dia mendekati Sisi untuk bisa menjaga Loli itu sia-sia saja. Karena faktanya Loli saat ini berada di rumah sakit. Nah, di situ nih guys, Sisi ini dicuekin nih guys. Dan Yuda pun juga sudah tidak suka lagi.
Yuda sudah tidak suka lagi ya dengan Sisi. Yuda ini sudah tidak suka lagi. Nah, Sisi ini belum tahu bahwa alasan Yuda mendekatinya. Yuda sebenarnya hanya menginginkan informasi dari Sisi, bukan karena dia cinta seperti itu. Nah, karena tidak diangkat tuh teleponnya ya kan, Yuda membuat kecurigaannya Sisi ini semakin kuat bahwa ada hubungan Dania dan juga Yuda. Apakah Yuda itu membantu keuangannya Dania sehingga dia mau mengembalikan uangnya? Kak